Pada suatu hari di sebuah kota yang terkenal dengan berbagai macam aksi kriminalitas, datanglah seseorang yang bernama Geng Ho. Sejak kedatangan Geng Ho, kasus-kasus yang belum terpecahkan dalam kota tersebut pun mulai pelan-pelan dituntaskan olehnya. Geng Ho dikenal sebagai orang yang jujur, bertanggung jawab, dan sangat teguh dengan prinsip-prinsip dan nilai yang ia percaya. Selamat pagi Pak Giho. Saya dengar kemarin kasus penyelundupan Bapak sudah mau kelar ya Pak. Cepet banget ya Bapak. Memang Pak Giho emang paling top. Pagi juga Pak Joko. Enggak Pak, emang itu udah tanggung jawab saya sebagai polisi Pak. Saya dengar-dengar tadi Pak Ketua ada manggil saya ya Pak. Oh iya ya, bener juga. Saya jadi lupa gara-gara ketemu Bapak. Semalam Pak Ketua cari-cari Bapak tuh. Katanya ada info tentang kasus Bapak sekarang. Dengar-dengar sih si Cina Medan itu berulah lagi. Tapi katanya kali ini berbeda sama kasus biasanya. Hmm. Ting nung ring dong. Halo? Halo geng Ho, lagi sibuk gak? Enggak Om. Kenapa Om? Tumben nelpon. Jadi gini, Om dengar-dengar kamu mau ditugaskan di kota Medan ya? Iya Om. Kok Om tahu? Biasalah, Om gitu. Kamu kapan bisa main-main ke rumah? Om juga dulu pernah ditugaskan di sana, jadi Om bisa kasih kamu info-info tentang keadaan di kota Medan. Oh gitu Om. Ya udah deh kalau gitu aku langsung ke rumah Om besok bisa. Bisa? Oke deh, Om tunggu ya. Oke. Keesokan harinya di rumah kerabat Geng Ho. Akhirnya datang juga polisi hebat kita. Enggak lah Om, biasa aja. Kebetulan Om dulu juga sempat ditugaskan ke sana, jadi adalah sedikit pengalaman. Yang Om ingat, di sana banyak sekali kasus penyeludupan dan perjudian yang didalangi sekelompok orang. Oh iya Om. Iya, penguasa-penguasa di sana biasa dipanggil dengan Cina Medan. Mereka benar-benar mempengaruhi tindakan kriminal di kota itu. Kamu harus hati-hati ya. Oh ya, satu hal lagi. Cina Medan ini sering loh deketin polisi-polisi baru kayak kamu di sana. Biasanya, mereka bakal sogok kamu supaya bisnis haram mereka tetap lancar. Dulu sih Om sempat disogok juga, tapi pastinya Om tolak dong. Wah, cerdik juga ya mereka Om. Tenang aja Om, aku nggak akan pernah bisa disogok siapapun. Aku pastikan akan lawan mereka sampai tuntas. Saya sebelumnya juga udah pernah dengar Pak tentang mereka sebelum saya dipindah tugaskan ke sini. Oke deh kalau gitu saya langsung ke ruang Pak Ketua dulu ya Pak. Duluan ya Pak. BTW, Pak Ketua udah gak ada di sini. Maksudnya lagi pergi. Nah, Hmm. tadi beliau beliau nitip pesan ke saya untuk nyampaikan ini. Bapak sudah dengar kan beritanya? Berita apa ya? Kemarin kita sudah hampir ketemu markas mereka, tapi kayaknya ada tikus di antara kita, Pak. Hah? Tikus? Masih ada tikus di antara kita? Saya nggak nyangka sih masih banyak banget polisi yang ngelakuin hal seperti ini. Ya, Bapak mah kayak yang nggak pernah kerja aja. Udah tau lah ya, kota ini memang area yang sering jadikan tempat penyelundupan, Pak. Dan mereka, Cina Medan itu, punya pengaruh yang besar di sini. Intinya, tadi ketua cuman sampaikan kasus ini harus diselesaikan dengan cepat. Dan kali ini Pak Geng Ho harus sangat berhati-hati. Kita nggak tahu apa yang mereka bakal lakukan, jadi tetap waspada ya, Pak ya. Oke, baik Pak. Saya akan usahakan semaksimal mungkin. Terima kasih untuk informasinya Pak. Siap, Pak. Semangat ya, Pak. Kalau perlu bantuan, jangan ragu lagi. Panggil saya. Saya siap kok bantu Bapak kapanpun, dimanapun, untuk bantu Bapak. Siap. Terima kasih Pak. Setelah mendengar informasi dari Pak Joko, Geng Ho pun mulai lanjut pekerjaannya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ia juga tetap mendengar nasihat ketua untuk tetap berwaspada. Hai, kamu orang baru ya di sini? Kayaknya aku belum pernah lihat muka kamu deh di sini. Oh, halo iya. Saya baru pindah ke sini beberapa bulan yang lalu. Oh gitu. Kamu by the way lagi ngapain di sini? Coba aku tebak deh.
pasti kamu itu kerja ya di sini ya? Bener, saya kesini tuh buat kerja. Kalau gitu aku tebak, pasti kamu belum makan di sini. Aku pesenin ya. Di sini tuh paling enak tuh makanan ini loh. Pasti kamu suka. Enggak usah, saya bisa pesan sendiri kok. Gak usah malu-malu kok, nggak apa-apa. Oh iya, kamu sendirian kan di sini? Gabung aja yuk sama meja aku, tuh di belakang. Enggak apa-apa, terima kasih, saya makan sendiri aja. Aku bayarin deh. Yuk, gabung aja ya. Di meja aku itu banyak minum loh. Udah lah, kamu pasti suka deh. Bu, terima kasih untuk ajakannya, tapi saya tidak minum, terima kasih ya. Geng Ho dengan segera pergi keluar dari tempat itu karena ia tahu perempuan tersebut pasti orang suruhan Cina Medan untuk mengganggunya. Ia harus tetap waspada. Halo Pak, Halo, jadi gini Pak, saya ini dapat laporan baru nih. Coba Bapak lihat berkas ini. oke, bentar ya. Hah? Ternyata selama ini ada oknum polisi yang ngebantu para Cina Medan untuk nutupin kasus kriminalnya. Nggak bisa dibiarkan ini. Betul banget Pak, saya juga tidak menyangka sama sekali. Lebih parahnya lagi, ternyata dia sudah membantu dia selama 3 tahun. Di mana dia sekarang? Saya dengar sih dia sudah kabur untuk ke daerahnya kurang lebih di arah Bali. Sebarkan berita ini ke tim kita sekarang. Besok kita langsung cari orang ini. Siap Pak, laksanakan. Keesokan harinya, mereka mulai mencari-cari keberadaan polisi jahat ini. Setelah 3 hari lamanya, Geng Ho dan timnya akhirnya mencari keberadaan polisi tersebut dan akhirnya mereka menemukannya. Kamu bisa jelasin ini ke saya nggak? Apa ya itu Pak? Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu ya. Kebusukanmu udah terungkap dan diketahui oleh seluruh aparat kepolisian. Sabar dulu Pak, saya juga nggak pernah melaksanakan ini Pak. Kenapa saya dituduh ya Pak? Emang ada buktinya? Berkas yang saya pegang ini semua bukti kriminalitas kamu. Kalau kamu nggak pernah ngelakuin itu, ngapain kamu kabur ke Bali? Loh, saya kan nggak kabur Pak. Saya sedang liburan di sini sama keluarga saya. Mending kamu jujur sekarang, sebelum saya sebarin bukti ini ke masyarakat. Waduh Pak, jangan gitu dong. Baik deh, saya akui. Itu memang kerjaan saya. Memangnya Bapak nggak capek ya melakukan hal seperti ini terus-terusan? Untuk apa juga jujur, tapi nggak ada mendapatkan keuntungan. Lebih baik juga kan seperti saya. Walaupun ya tidak terlalu jujur, tapi saya bisa enak liburan-liburan seperti ini. Terus buat apa kamu jadi polisi kalau kerjaan kamu begini? Ya memang awalnya juga nggak pernah kepikiran Pak. Tapi setelah melihat gajinya, waduh, kecil banget. Saya merasa gaji polisi terlalu sedikit Pak. Bapak nggak pernah merasa seperti itu. Memangnya Bapak tidak ingin membahagiakan keluarga Bapak? Ya kalau saya sih memikirnya seperti itu Pak. Saya nggak peduli kamu ngomong apa. Pokoknya sekarang kamu ikut saya ke kantor, kita tindak lanjutin kasus ini. Singkat cerita, dibawalah si polisi jahat ini dengan mobil oleh Geng Ho dan timnya. Namun, saat di perjalanan, polisi jahat ini memanggil rekan-rekannya untuk membantu ia kabur dari mobil. Alhasil, rekan-rekannya membuat mobil ini mengalami kecelakaan dan membawa pergi polisi jahat ini. Sesampainya di markas polisi jahat. Lu, gak bisa biarkan ini lu. Mereka sudah mengetahui tindakan kita lu. Kita harus bisa nyingkirin polisi kurang ajar itu, Pak. Tapi entah bagaimana caranya. Waduh, aku juga bingung. Dia sudah mengetahui seluk-beluk kriminalitas di sini. Saya rasa cara kita biasanya tidak akan mempan untuk dia. Betul. Oh, saya tahu, Pak. Bagaimana kalau kita melawan dia menggunakan ilmu hitam? Hah? Ilmu hitam? Kamu yakin? Bagaimana caranya, Pak? Saya punya saudara di kampung. Dia ahli dalam bidang ini, Pak. Benarkah? Apa yang harus kita persiapkan kalau begitu? Kalau Bapak setuju, saya akan memanggil saudara saya ke sini dan kita bisa segera memulai ritualnya, Pak. Setuju tuh saya. Segera panggil saudaramu ke sini. Polisi itu benar-benar tidak bisa ditangani lagi. 2 hari kemudian, dukun itu pun datang dan memulai ritualnya.
Keesokan harinya, Geng Ho tidak masuk ke kantor dan 3 hari kemudian, ia tetap absen. Hingga 1 minggu, rekan-rekan Geng Ho merasa ada yang aneh, dan kemudian menghampiri Geng Ho di rumahnya. Geng Ho ternyata ditemukan terbaring sakit dan lesu di kamarnya. Keluarganya merasa ada yang janggal, karena selama ini, ia jarang sekali sakit, dan kalaupun ia sakit, ia selalu pulih dengan cepat. Keluarga Geng Ho pun sedikit curiga. Malamnya, ada seorang perempuan tua yang datang ke rumah Geng Ho. Setelah dibukakan pintu, perempuan tua ini langsung mengaku ke istri Geng Ho kalau ia diputuskan polisi jahat untuk menjampi-jampi Geng Ho. Tok, tok, tok. Ya, silakan masuk. Pak, Bu, perkenalkan, nama saya Siti. Tujuan saya ke sini, saya benar-benar mau minta maaf sama Bapak Ibu tentang Bapak Geng Ho. Jadi, saya disuruh untuk menggunakan ilmu hitam dan menjampi-jampi Bapak. Saya diancam kalau saya tidak melakukannya, keluarga saya akan dibunuh, Pak. Namun setelah melakukan hal itu, saya benar-benar merasa tidak tenang. Selama 7 hari ini, saya tidak dapat tidur dengan tenang, Pak. Siapa yang nyuruh kamu? Saya disuruh oleh Poja. Tapi sebelumnya, saya benar-benar minta tolong sama kalian untuk nggak membocorkan hal ini ke dia. Karena saya benar-benar takut terjadi apa-apa sama keluarga saya, Pak. Oke, baiklah. Saya nggak bakal ngomong apa-apa dengan syarat kamu sembuhin saya sekarang juga. Baik, Pak. Itu juga salah satu alasan utama saya ke sini, Pak, hari ini. Oke. Hah? Oke, baiklah. Setelah itu, dukun itu pun menyembuhkan Geng Ho, dan Geng Ho pun segera pulih dan dapat kembali bekerja lagi keesokan harinya. Pada akhirnya, Geng Ho pun membongkar kasus polisi jahat itu ke mata publik, dan akhirnya polisi jahat itu pun menyerahkan diri dan dijatuhkan hukuman. Tokoh yang kami pilih adalah Jenderal Hogeng Imam Santoso. Karena menurut kami, beliau merupakan sosok yang tepat untuk mencerminkan nilai anti korupsi. Kami memutuskan untuk mengambil adegan ini karena itu adalah peristiwa yang menjadi titik balik dalam karirnya, dan di sanalah Hogeng mendapat julukannya, yaitu Sang Polisi Jujur. Dari film pendek tersebut, bisa disimpulkan bahwa Jenderal Hugeng adalah sosok yang berintegritas, jujur, berani, berpendirian teguh, dan memiliki komitmen yang besar untuk memberantas kasus-kasus yang beliau hadapi. Dari beliau, kita dapat belajar bahwa kita sebagai masyarakat yang memiliki karakter dan moral harus memiliki integritas dan komitmen yang tinggi. Dalam situasi apapun, kita harus tetap jujur, berpendirian, dan berani menghadapi masalah yang ada. Jika Jenderal Hogeng hidup di zaman sekarang, maka keprihatinannya adalah banyaknya kasus KKN di Indonesia. Menurut kami, jika ada sosok seperti beliau di zaman sekarang, kasus korupsi di Indonesia akan berkurang karena semangatnya yang begitu besar untuk memberantas korupsi. Maka dari itu, sangat diperlukan tokoh seperti Jenderal Hogeng agar negara kita dapat maju dan bebas dari KKN. Yang bisa kita lakukan sekarang untuk mencontoh semangat Jenderal Hugeng adalah melakukan aktivitas perkuliahan dengan semangat dan jujur, menghadapi tantangan dan masalah dengan integritas yang tinggi dan sikap keberanian, dan juga memiliki sikap pantang menyerah dan berpendirian teguh dalam situasi apapun yang kita hadapi. Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga pencet tombol lonceng di samping tombol subscribe. Bye-bye!